Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nince Bigomo, kelas A4 semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Kesehatan, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia, UNPI Manado. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asuhan keperawatan kasus penyakit COVID-19. Jadi, langsung kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama, asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID-19. Jadi, COVID-19, coronavirus telah menjadi pandemi wabah yang telah menyebarkan meluas serempak di seluruh dunia. COVID-19 adalah jenis baru coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang telah parah seperti pneumonia dan pada akhirnya menyebabkan kematian terutama pada kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, dan orang dengan kondisi tidak sehat. Lanjut, dari hasil laporan WHO per 18 Maret 2020 secara global COVID-19 telah menginfeksi 191 sampai 127 orang dengan total kematian 787 orang. Kematian terbanyak terdapat di Cina 3.231 orang, Italia 2.503 orang, dan Spanyol 491 orang. Patofisiologi COVID-19. Yang pertama, coronavirus berasal dari banyak spesies. Hewan liar paling banyak pada spesies kelelawar, sama dengan MERS dan SARS. Yang kedua, penyebaran COVID-19 terjadi dari orang ke orang, person to person. Paling banyak ditularkan saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin yang menginfeksi orang sehat. Yang ketiga, kasus coronavirus jenis baru ini berawal dari Provinsi Hunan, Cina, di mana warga Hunan sering mengonsumsi hewan liar yang tersedia bebas di pasar-pasar di Wuhan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu manifestasi gejala klinis COVID-19. Gejala orang dengan COVID-19 mulai dari gejala ringan dan berat yang muncul 2-14 hari setelah orang tersebut terinfeksi COVID-19. Gejala yang ditemukan berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas. Lanjut, perawat adalah salah satu tenaga kesehatan terdapat yang berperan dalam proses penyembuhan pasien dengan COVID-19. Dalam melaksanakan praktik sebagai keperawatan, wajib memberikan asuhan keperawatan ASKEP berikut ASKEP pada pasien COVID-19. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID-19. Jadi pengkajian pada pasien yang dicurigai COVID-19 memiliki 3 gejala utama: demam, batuk, dan sesak. Perlu dilakukan pengkajian. Yang pertama, riwayat perjalanan. Petugas kesehatan wajib mendapat secara rinci riwayat perjalanan pasien saat ditemukan pasien demam dan penyakit pernafasan akut. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pasien yang mengalami demam, batuk, dan sesak nafas dan telah melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang telah ditemukan COVID-19 perlu dilakukan isolasi kurang lebih 14 hari. Nah, kita masuk pada pembahasan ketiga, diagnosis keperawatan. Hasil pengkajian dan respon yang diberikan pasien, paling banyak diagnosis keperawatan yang diangkat pada COVID-19 adalah ada 4 bagian.
Yang pertama, infeksi berhubungan dengan kegagalan untuk menghindari patogen akibat paparan COVID-19. Yang kedua, hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Yang ketiga, pola napas tidak efektif terkait dengan adanya sesak napas. Yang keempat, kecemasan terkait dengan etiologi penyakit yang tidak diketahui. Lanjut buku panduan ASKEP di masa pandemi COVID-19. Jenis metode pemberian asuhan keperawatannya, termasuk pada tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, cegah penyebaran infeksi. Yang kedua, pelajari lebih lanjut tentang penyakit dan peneta laksananya. Yang ketiga, kontrol suhu tubuh. Yang keempat, frekuensi napas kembali normal. Yang kelima, kecemasan menurun. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan keempat, intervensi keperawatan COVID-19. Berikut intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan COVID-19. Yang pertama, monitor vital sign, pantau suhu pasien. Infeksi biasanya dimulai dengan suhu tinggi. Monitor juga status pernapasan pasien karena sesak nafas adalah gejala umum COVID-19. Perlu juga untuk dipantau saturasi oksigen pasien karena sesak napas berhubungan dengan kejadian hipoksia. Yang kedua, maintain respiratory isolation. Simpan tisu di samping tempat tidur pasien. Buang sekret dengan benar. Menginstruksikan pasien untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Menggunakan masker dan menyarankan pengunjung, siapa saja yang memasuki ruang perawat, tetap menggunakan masker atau batasi hindari kontak langsung pasien dengan pengunjung. Yang ketiga, terapkan hand sanitizer. Ajari pasien dan orang yang telah kontak dengan pasien cuci tangan pakai sabun dengan benar. Yang ketiga, manage hipertermia. Gunakan terapi yang tetap untuk suhu tinggi untuk mempertahankan pneumotermia dan mengurangi kebutuhan metabolisme. Yang keempat, edukasi, berikan informasi tentang penularan penyakit, pengkajian diagnostik, proses penyakit, komplikasi, dan melindungi dari virus. Terakhir, pembahasan terakhir, evaluasi. Tujuan keperawatan dapat dipenuhi jika dibuktikan dengan yang pertama, pasien dapat mencegah penyebaran infeksi. Yang kedua, pasien dapat belajar lebih banyak tentang penyakit dan penata laksananya. Yang ketiga, suhu tubuh pasien kembali normal. Yang keempat, pernapasan pasien normal. Yang kelima, kecemasan pasien berkurang. Terima kasih. Pembahasan kita hari ini sampai di sini, dan saya harap jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia UNPI Manado. Terima kasih.